Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Purple Reaper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Komandan Fang Jin yang terlihat sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian datang Zichuan Xiu yang langsung menghampiri Fang Jin. Fang Jin yang melihat Zichuan Xiu masuk, lalu memberikan surat laporan yang ada di tangannya. Dan mengatakan kalau pasukan Lui Feng yang kemarin menyusup dipimpin oleh Lui Feng Suhang. Sehingga membuat Zichuan Xiu sedikit kaget saat mendengarnya. 昨天那帮偷偷进山的刘峰军，带队的是刘峰双。 Cerita lalu berpindah ke timur jauh, saat pasukan bendera merah pergi ke Ming untuk menekar pemberontakan orc. Terlihat kedua pasukan sedang berperang. Sementara itu pasukan orc melakukan semuanya untuk kebebasan mereka. Pasukan merah dari timur jauh mulai kewalahan melawan pasukan musuh. Sampai tersisa satu orang yang merupakan pemimpin dari pasukan merah, yang langsung dibunuh oleh musuh. Dan atas kejadian tersebut, pasukan merah dari timur jauh kehilangan 30.000 pasukan. Di sisi lain, Cansing dan lainnya sedang melakukan rapat. Saat rapat dimulai, Cansing terlihat marah karena kehilangan 30.000 pasukan. Cansing lalu meminta saran kepada Dilin. Akan tetapi Dilin tidak mempunyai masukan apapun. Lalu dia melirik ke arah Luo Minghai. Luo Minghai yang mengerti maksud Cansing, kemudian dia mengusulkan agar Lin Bing dan Luo Buo memimpin pasukan untuk menekan pemberontak. Setelah itu rapat selesai dan satu persatu dari mereka keluar dari ruangan. Di bagian belakang Sterling dan Dilin sedang berbincang. Sterling merasa kalau Dilin ingin mengatakan sesuatu saat rapat. Dilin kemudian mengatakan kalau lebih baik seluruh pasukan mundur ke Benteng Walen dan meninggalkan timur jauh. 撤回瓦伦要塞，放弃远东。什么？ Sementara itu di timur jauh, Luo Buo dan Lin Bing menerima surat perintah penyerangan. Terlihat kalau Lin Bing sangat kesal setelah menerima surat perintah dari Luo Minghai. Luo Buo lalu memerintahkan Lin Bing untuk menyiapkan pasukan dan menjelaskan strategi yang akan digunakan nanti. Pada awalnya semua rencana berjalan dengan lancar dengan pasukan Luo Buo yang berhasil melakukan penyerangan. Sampai pada saat pasukan Luo Buo memasuki Provinsi Yun, tidak ada laporan yang masuk ke ibu kota, sehingga membuat Cansing menjadi kesal. 什么时候开始的？为什么现在才报？ Di sisi lain, Lai Hong sedang melakukan mediasi dengan perwakilan pasukan suku iblis. Dia berencana untuk bekerja sama dengan mereka, dengan mengatakan kalau dia akan membantu pasukan suku iblis untuk melawan pasukan timur jauh. Kemudian salah satu perwakilan dari ras ular menanyakan pembagian wilayah setelah memenangkan perang. Lai Hong kemudian mengatakan kalau kita menang, suku iblis bisa mandiri di timur jauh, sementara dirinya hanya menginginkan wilayah Jichuan saat ini. Setelah mengatakan itu, perwakilan pasukan suku iblis langsung setuju dan langsung menempelkan stempel jarinya pada surat perjanjian. 明斯克联盟协议就此生效。 Kembali ke medan peperangan timur jauh. Terlihat pasukan Luo Buo sedang berhadapan dengan pasukan suku iblis.
Terlihat juga kalau pasukan Luobuo mendominasi pertempuran. Akan tetapi Lin Bing yang ada di samping Luobuo, dia merasakan ada yang aneh. Belum selesai berbicara, lalu datang prajurit yang melapor kalau pasukan Lei Hong berada 10 mil di belakang pasukan mereka. Lin Bing lalu memerintahkan agar membuat pasukan kecil untuk menahan mereka, sehingga membuat pasukan Luobuo menjadi terbagi. Dan itulah yang diinginkan oleh pihak musuh. Dan benar saja, saat pasukan Luobuo memasang formasi bertahan, lalu datang musuh yang mengepung mereka dari berbagai arah. Sehingga membuat pasukan Luobuo dan Lin Bing menjadi terpojok. Dan mereka berdua pun mulai bergerak untuk melawan musuh. Luobuo yang melihat situasi tidak menguntungkan, lalu memerintahkan Lin Bing untuk mundur. Setelah peperangan selesai, terlihat Lei Hong dan Komandan Merk dari pasukan suku iblis. Lei Hong lalu memerintahkan suku iblis untuk menyerang benteng Walen. Dengan begitu, pasukan suku iblis mulai bergerak menuju benteng Walen. Kembali ke ibu kota, terlihat Sterling yang meminta izin Cansing untuk pergi ke benteng Walen untuk memberi bantuan. Cansing lalu mengizinkannya dan mengatakan kalau benteng Walen tidak boleh jatuh ke pihak musuh. Malam harinya di kediaman Zichuan, terlihat Nona Ning dan Cardan yang sedang berbincang. Tak lama kemudian lalu datang Sterling yang ingin berbicara dengan Cardan. Setelah Nona Ning pergi keluar, Sterling langsung duduk dan memberikan ukiran kayu yang dia janjikan saat berada di toko roti kepada Cardan. Kemudian Sterling mengatakan kalau dia akan pergi ke timur jauh untuk berperang. Dan kemungkinan setelah ini dia tidak akan kembali. Dan pada saat itu juga, Sterling mengungkapkan perasaannya kepada Cardan dan mengatakan kalau dia hanyalah orang biasa. Akan tetapi gajinya mungkin sudah cukup untuk kehidupan mereka berdua. 卡丹，从第一次见面的时候我就很……那个你。 Sterling kemudian berkata kalau dia juga datang sini untuk melihat Cardan yang terlahir kalinya. Dia juga berjanji akan mencari cara untuk membawa Cardan kembali. Setelah itu Sterling berbalik dan pergi. Namun pada saat Sterling akan keluar, Cardan memanggilnya dan mengatakan kalau dia harus berhati-hati. Keesokan harinya semua orang sudah berkumpul di jalan keluar ibu kota untuk melepas kepergian Sterling dan pasukan pusat ke timur jauh. Sebelum pergi, Sterling melakukan upacara keberangkatan dan memberi hormat kepada Presiden Cansing. Setelah itu, Sterling memerintahkan pasukannya untuk berangkat. Saat Sterling dan pasukannya berjalan keluar ibu kota, para warga sipil melambaikan tangannya kepada para prajurit. Terlihat juga Cardan yang menangis saat melihat kepergian Sterling ke timur jauh. Cerita lalu berpindah ke benteng Walen yang sudah dikepung oleh pasukan suku iblis. Terlihat kalau pasukan suku iblis sudah mulai memanjat tembok untuk memasuki benteng Walen. Lin Bing dan Luobuo juga sudah mulai kewalahan menghadapi mereka semua. Sementara pasukan suku iblis masih terus menyerang benteng Walen sampai tembok bagian bawah benteng menjadi hancur. Saat mereka terpojok, lalu Luobuo memerintahkan Lin Bing untuk mengirim surat ke ibu kota. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita per episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya.
Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.